Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 21 Februari. Presiden Prabowo Subianto belum lama lalu menerapkan kebijakan baru dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 306 triliun rupiah sebagai dana program makan bergizi gratis. Hal ini memicu protes dari kalangan mahasiswa yang turun ke jalan untuk melancarkan aksi unjuk rasa. Mereka menilai bahwa anggaran belanja bidang pendidikan tidak seharusnya dipangkas untuk mendukung program MBG. Aksi demonstrasi kini telah memasuki hari kelima. Para mahasiswa turun ke jalan dengan membawa poster bertuliskan Indonesia gelap, membakar ban, dan merobohkan penghalang beton. Demo yang berlangsung di jalanan Jakarta ini telah berlangsung selama 5 hari. Pada tanggal 20, ribuan mahasiswa yang mengenakan pakaian hitam turun ke jalan untuk memprotes kebijakan makan bergizi gratis atau MBG yang diterapkan Presiden Prabowo pada akhir Januari. Itu poin tuntutan utama, yakni pendidikan kami atau kesehatan bagi masyarakat luas itu dipangkas hanya karena MBG. MBG yang masih belum merata sampai hari ini, begitu. Pada akhir Januari, Presiden Prabowo memangkas anggaran pendidikan sebesar 306 triliun rupiah sebagai perwujudan janji kampanye untuk menyediakan makan siang gratis bagi siswa. Kebijakan ini mengundang ketidakpuasan mahasiswa yang khawatir akan berdampak terhadap hak-hak siswa sehingga meminta pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang. Selain itu juga mengkritik kurangnya transparansi pajak dan mendesak Presiden untuk menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia serta menentang pengaruh mantan Presiden Joko Widodo pada pemerintahan saat ini. Saudara-saudara meminta beberapa poin. Sore hari ini saya nyatakan bahwa kami, pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya. Ini adalah aksi unjuk rasa terbesar sejak Prabowo menjabat pada Agustus tahun lalu. Organisasi mahasiswa mengatakan aksi protes mereka akan terus berlanjut jika pemerintah tidak merespon tuntutan mereka. Ada warga memposting di internet bahwa mereka membeli es krim talas yang disahkan oleh toko Lianchen yang telah berdiri selama 1 abad di Keelung, namun malah menemukan kecoak di dalamnya. Pelaku usaha menyampaikan bahwa es krim tersebut diproduksi oleh pabrik yang mereka tunjuk. Mereka menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan menekankan akan bertanggung jawab secara proaktif. Ada warga memposting di internet beberapa hari lalu bahwa ia membeli es krim talas toko Lianchen yang berada di Keelung. Awalnya ia ingin menikmati es krim, namun saat digigit ia malah menemukan kepala kecoak. Saking takutnya ia tak berani makan lagi. Toko Lianchen menyampaikan es krim tersebut diproduksi pabrik yang mendapat otorisasi merek dagang, namun mereka menegaskan akan bertanggung jawab secara proaktif. Produk yang ada dalam rantai pasokan telah ditarik dari pasaran. Pemeriksaan produk untuk batch serupa tidak ditemukan adanya benda asing lainnya. Karena belum ada keluhan dari konsumen, penyebab memburuknya kualitas produk masih tidak dapat dipastikan. Ada 13 distrik administratif di kota Kaohsiung yang mengalami pemutusan pasokan air di sebagian atau seluruh distrik mulai tanggal 21 pukul 11 malam. Pasokan air akan dihentikan selama 55 jam hingga akhir pekan ini dan diperkirakan akan berdampak terhadap 480.000 rumah tangga. Perusahaan air minum atau TWC mengumumkan suplai air akan dihentikan selama 55 jam di 13 distrik Kaohsiung mulai tanggal 21 pukul 11 malam untuk mengganti katup pipa sumber air. Namun hingga tanggal 20 malam masih banyak warga yang tidak menerima pemberitahuan dan baru mengetahui hal tersebut melalui internet. 你在网络上公告，可能有一些长辈，他们不善用那个网络的状况可能会比较不知道有停水停那么久的情形啊。 Petugas mengantarkan tangki air ke 150 stasiun yang disiapkan TWC, namun hanya 2 RT yang memiliki 2 stasiun air, sementara lainnya hanya 1. Mengingat penghentian suplai air berlangsung selama akhir pekan dan lebih dari 2 hari, beberapa kepala RT khawatir akan kekurangan air sehingga membeli tangki air besar dengan uang sendiri guna memenuhi kebutuhan warganya. Pemkot Kaohsiung telah berkoordinasi beberapa kali dengan TWC sehingga beberapa RT tetap mendapat suplai air dengan penurunan tekanan atau memperpendek waktu mati air. Namun beberapa warga merasa bahwa hal ini tidak adil. Pemadaman air besar-besaran ini diperkirakan akan memengaruhi setidaknya 480.000 keluarga. Menanggapi keluhan warga, TWC mengatakan masih ada sedikit air yang tersedia di sistem jaringan pipa air yang bisa digunakan. Jika stasiun pengisian air tidak mencukupi, maka akan ditambah tangki air atau mobil tangki secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan warga. UN Eksekutif meloloskan amandemen UU Perdata kemarin terkait pelonggaran syarat perceraian. Kedepannya, pasangan suami istri yang sudah pisah rumah selama 3 tahun dalam kurun waktu 5 tahun dapat mengajukan permohonan cerai.
Yuan Eksekutif juga menambahkan klausul yang melarang pihak yang menikah ulang untuk menuntut tunjangan alimentasi dari pernikahan sebelumnya. Yuan Eksekutif meloloskan amandemen hukum perdata termasuk pelonggaran syarat perceraian yang menghapus ketentuan masa 3 tahun untuk mengajukan perceraian akibat disiksa mertua, gangguan mental serius dan ketidakpastian status hidup. Selain itu, juga mengadopsi hukum luar negeri di mana pasangan yang pisah rumah selama 3 tahun dalam 5 tahun dapat mengajukan perceraian. Dalam amandemen hukum kali ini juga memutuskan ketentuan mengenai pembagian sisa harta setelah perceraian yang mengharuskan pihak bersangkutan menyerahkan daftar aset. Selain itu, hukum sebelumnya yang menentukan hanya pihak tak bersara bisa meminta tunjangan, kini pihak yang mengalami kesulitan hidup pasca perceraian juga dapat menuntut tunjangan. Pada saat yang sama, juga menambahkan bahawa pihak yang menikah kembali tidak berhak menerima alimentasi, namun tunjangan anak tak terimbas. 法律上所说的这个赡养费的话，事实上它应该是跟这个子女的抚养费用是分开的。 Ormas berpendapat revisi undang-undang kali ini telah meringankan banyak persyaratan tunjangan nafkah dan perceraian, namun masih ada ruang diskusi. 他因为一些家庭的分工，所以他变成说他会需要花更多的力气去经营他的婚姻家庭。那这个结果导致他在就业市场上面可能有一些就业机会的减损。 Organisasi wanita mengungkapkan banyak wanita yang meninggalkan lapangan kerja untuk merawat keluarga mengakibatkan pengurangan peluang kerja dan masalah ini tidak akan hilang ketika menikah lagi. Oleh kerana itu, mengimbau agar tunjangan cerai dipandang sebagai kompensasi atau kontribusi wanita untuk membantu kesulitan ekonomi pasca cerai wanita. 100.000 dosis vaksin flu gratis mulai disuntikan sejak kemarin dan memicu antrean panjang. Selain vaksin flu, pakar juga mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 belum mereda. Warga juga disarankan menerima vaksinasi COVID-19 guna meningkatkan daya lindung dan mengurangi resiko penularan. Belasan lansia yang hendak menerima vaksinasi flu gratis mengantre di loket pendaftaran. 100 kuota pasien pada jam praktek pagi di Rumah Sakit Kota Taipei ludes dalam waktu 1 jam. Pos kesehatan distrik sentral barat Kota Tainan juga dipenuhi antrean panjang. Bahkan ada lansia yang sudah tiba sejak pukul 5 pagi. Jika di saat yang bersamaan terjangkit flu dan COVID-19, resiko timbulnya gejala parah dan kematian juga akan meningkat. Walau kasus COVID-19 telah berkurang, dampaknya terhadap tubuh tidak boleh diabaikan. Warga diimbau menerima vaksin flu sekaligus COVID-19. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Berikutnya, mari kita saksikan festival ski di Ceko. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.